Maka tidak ada ayat-ayat yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sudah matching, sudah sesuai. Bila ada ketidaksesuaian, maka akan terjadi nasikh wal mansukh, yakni ayat yang dihapus dan digantikan dengan ayat yang terbaru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara syar'i, sesuai dengan wahyu baginda Rasul Muhammad SAW yang diterima dari malaikat Jibril. Tidak ada ayat yang tidak sesuai dalam syariat karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang nasikh wal mansukh. Sekaligus join dengan seorang mahasiswi cantik, yang pintar, yang bungkus, yang soleha untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Elvira dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mengkaji dan membedah, mengkupas tuntas mengenai nasikh wal mansukh di mata kuliah studi Al-Quran. Itu bila ada kelebihan rezeki, silahkan beli buku saya yang sengaja saya tulis untuk membantu menjelaskan kepada para mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi untuk memahami tentang studi Al-Quran. Harganya murah sesuai dengan saku. Itu langsung kita ke materi, cek dus. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara nasikh wal mansukh di dalam Al-Quran, maka tidak terlepas dari ada ayat Al-Quran yang dihapus dan ada ayat Al-Quran sebagai penggantinya di dalam proses menjelaskan tentang syariat-syariatnya Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya melalui wahyu dari malaikat Jibril ke baginda Rasul Muhammad SAW. Ini adalah sebuah proses yang begitu panjang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, tidak hanya langsung tetapi melalui proses bagaimana berdakwah itu, bagaimana menyampaikan ayat-ayat Allah. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat sebagai pengganti ayat yang dihapus tersebut. Maka tidak ada ayat-ayat yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sudah matching, sudah sesuai. Bila ada ketidaksesuaian, maka akan terjadi nasikh wal mansukh, yakni ayat yang dihapus dan digantikan dengan ayat yang terbaru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara syar'i, sesuai dengan wahyu baginda Rasul Muhammad SAW yang diterima dari malaikat Jibril. Tidak ada ayat yang tidak sesuai dalam bersyariat karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpamanya, dulu
kita disuruh menjauhi khomer ketika kita hendak sholat. Dan pada akhirnya khomer itu diharamkan ketika kita sedang sholat. Dan pada akhirnya khomer itu menjadi haram sepenuhnya. Begitulah proses berdakwah, tidak langsung mengharamkan, tetapi prosesnya begitu panjang karena kebudayaan-kebudayaan yang ada pada saat itu. Khomer sebagai minuman-minuman yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Jazirah Arab, maka untuk menghentikan itu tidak langsung dihentikan, tetapi melalui sebuah proses step by step, dan pada akhirnya khomer dihentikan secara total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai minuman yang diharamkan karena menghilangkan akal dan pikiran kita ketika kita sedang sholat. Iya. Itulah nasik wal mansuk di dalam proses mengenal dan memahami tentang Al-Quranul Karim. Semuanya berproses, tidak ada yang bin salah bin, brakadebrak, jadilah, tetapi melalui proses yang panjang sehingga muncullah hukum syar'i secara qat'i, tidak terbantahkan lagi. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya tentang manfaat nasik wal mansukh berikut ini. Cara tentang nasih al mansuh, Allah menurunkan syariat di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tentu saja untuk memperbaiki umat di bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Dan dari itu semua, tentu saja itu memiliki satu prinsip yang sama, yaitu bertujuan untuk mensucikan jiwa dan memelihara keselamatan manusia. Maka dalam kemaslahatan manusia tidak dapat dielakkan adanya nasih al-mansuh terhadap beberapa hukum terdahulu dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas zaman, waktu, dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasih mansuh terjadi karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui Al-Quran dengan baik harus mengetahui ilmu nasih al-mansuh dalam Al-Quran. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian nasih al-mansuh terhadap Al-Quran, kemudian bagaimana syarat dan macam-macam nasih al-mansuh terhadap Al-Quran, dan yang terakhir yaitu bagaimana pendapat para ulama terhadap nasih al-mansuh dalam Al-Quran. Pengertian nasih dan mansuh. Nasih dalam istilah memiliki arti yaitu mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau khitab. Adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum syara yang telah ada. Harus ada nasih, harus ada mansuh, dan harus ada yang dibebani hukum di atasnya. Kemudian mansuh memiliki arti dalam istilah yaitu sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindah dan disalin. Jadi nasih dan mansuh itu memiliki arti nasih dapat bermakna pembatalan terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, sementara mansuh adalah sesuatu yang dibatalkannya. Kemudian ada syarat dan macam-macam nasih al-mansuh. Adapun syarat nasih yaitu ada 3 syarat, yaitu hukum mansuh yang terjadi adalah hukum syara, yang kedua adalah dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansuh, yang ketiga yaitu kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat dengan waktu. Kemudian yaitu ada macam-macam nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu nasih hukum sedang tilawahnya tetap. Kemudian kedua nasih hukum dan tilawah, dan yang terakhir yaitu nasih tilawah sedang hukumnya tetap. Selanjutnya yaitu pendapat ulama dan hikmah nasih mansuh dalam Al-Quran. Terdapat beberapa pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mansuh, diantaranya menurut An-Nahas, jumlah ayat yang dianggap mansuh berjumlah 100 buah. Ke-100 ayat Allah itu dianggap Al-Nahas berlawanan dengan ayat-ayat lainnya. Setelah diteliti, ternyata hukumnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, rupanya tak semua ulama setuju dengan vonis Nahas itu. Maka, jauh ke belakang setelah Al-Nahas, seorang ulama lain berasal dari provinsi Ashut menghitung ulang ayat-ayat yang telah batal hukumnya itu. Contoh Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
Ayat ini dianggap mansuh. Menurut satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dikatakan bahwa nasih yang menasihkannya adalah Al-Baqarah ayat 150 yang berbunyi, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Hikmah nasih mansuh dalam Al-Quran. Adanya nasih mansuh tidak terdapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Quran tidak dapat terjadi sekaligus, tapi secara berangsur-angsur dalam kurun 20 tahun lebih. Hal demikian memang dipertanyakan orang ketika itu. Lalu Al-Quran sendiri menjawab, tahapan itu untuk memantapkan khususnya di bidang hukum. Hukum-hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan yang lain, sehingga bersifat universal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu pertama, nasih ada dua perkara, yakni nasih dan mansuh. Nasih adalah perkara yang memberikan perkara lain, sedangkan mansuh adalah perkara yang dibatalkan oleh perkara lain. Kedua, nasih adalah ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum terdahulu, sehingga ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Keempat, ulama berbeda pendapat tentang ekstensi nasih dan mansuh, dan faktor yang paling pokok adalah perbedaan ini berbedanya menafsirkan kata ayat dalam dua ayat yang mengesahkan nasih. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, di sisi lain juga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pengetahuan tentang nasih. Menghapus, mengganti dengan ayat-ayat yang sesuai pada masanya, itulah nasikh wal mansukh yang terjadi di dalam penyusunan Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran tidak ada yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena ada nasikh wal mansukh. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fassabul kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.